Letak makam ini berada di atas ketinggian perbukitan dengan bangunan berjungkuk. Beliau termasuk tokoh yang turut membuka desa dari hutan menjadi desa untuk ketahanan pangan masyarakat. Namun ada satu hal yang bikin merinding, yaitu adanya sosok penunggu dari makam keramat ini yang sering menampakkan diri pada masyarakat yang saat itu hendak pergi ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Pada belusukan kali ini saya akan mengunjungi sebuah makam keramat yang lokasinya sangatlah unik. Ya, makam keramat ini bernama Mbah Wonojati yang berlokasi di Desa Sumberdadi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Letak makam ini berada di atas ketinggian perbukitan dengan bangunan berjungkuk. Beliau diyakini merupakan keponakan dari Mbah Longgor yang berlokasi di Desa Ngampungan yang juga tidak jauh dari Desa Sumberdadi. Beliau termasuk tokoh yang turut membuka desa dari hutan menjadi desa untuk ketahanan pangan masyarakat. Makam Mbah Wonojati terletak di tengah persawahan dan juga perbukitan. Kenapa berada di tengah sawah? Karena sebagai penghargaan atas jasa Mbah Wonojati yang meninggal saat membuat sawah dan menanam untuk kebutuhan pangan warga. Selain itu juga ada kegiatan ritual masyarakat berupa nyadran, kenduri, dan mauludan. Namun ada satu hal yang bikin merinding, yaitu adanya sosok penunggu dari makam keramat ini yang sering menampakkan diri pada masyarakat yang saat itu hendak pergi ke sawah. Alhamdulillahirobbilalamin, saat ini kita sudah sampai di lokasinya ya bolo, dimana di sini itu merupakan tempat adanya makam keramat yang dinamakan Mbah Wonojati ya, yang terletak di Desa Sumberdadi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Nah, lokasinya cukup nyelempit sekali bolo. Ini berada di atas perbukitan dan juga di tengah persawahan begitu loh bolo. Nah, di sebuah gundukan ini ya bolo, di depan sana yang ada pohon. Nah, disitulah tempat makam keramat itu berada. Nah, mari kita akan coba ya bolo untuk melihat ke atas sana, dan kita akan coba naik ke sana ya bolo. Jadi seperti ini lokasinya, itu cukup syahdu ya bolo, karena berada di pinggir sungai juga. Kita akan coba naik, jadi kita harus naik ke sini ya bolo. Ini harus munggah bolo, kita harus hati-hati karena licin ya, bekas habis hujan bolo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini jarang yang tahu bolo, karena lokasinya agak nyelowempet ya bolo. Berada di atas ini bolo, lokasinya di bawah pohon beringin yang cukup besar yang menaungi lokasi ini. Nah, di situ ada tulisan ya bolo, makam Mbah Wonojati. Nah, lokasi sekelilingnya juga cukup indah karena persawahan ya bolo. Aduh, naik sedikit aja udah menggos-menggos ini bolo. Nah, di sini ya persawahan yang indah sekali dengan pemandangan bukit. Jadi kalau kita ke sana terus itu ke Wonosalam bolo. Nah, kita akan melihat ke situ ya bolo, seperti apa makam dan sejarahnya. Karena di papan itu ada
tulisan sejarah dari makam Mbah Wonojati ini bolo. Nah jadi ini merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya lokal ya bolo. Jadi info singkat mengenai Mbah Wonojati ini sendiri yaitu dari Mbah Longgor ya, yang lokasinya juga tidak jauh dari sini ya bolo, yang beberapa waktu juga sudah kita jumpai atau kita kunjungi ke sana. Jadi masih keponakan dari Mbah Longgor. Beliau termasuk tokoh yang turut membuka desa dari hutan apa namanya menjadi sawah ya. Jadi awalnya wilayah ini merupakan hutan menjadi sawah untuk ketahanan pangan masyarakat gitu. Makam ini terletak di tengah sawah sebagai penghargaan atas jasa Mbah Wonojati yang meninggal saat membuat sawah. Selain itu juga ada kegiatan ritual yang dilakukan masyarakat ya bolo, berupa nyadran, kenduren, dan mulutan. Jadi seperti ini. Ada 2 makam bolo, namun hanya penyebutannya di sini sebagai makam Mbah Wonojati. Apakah mungkin yang satu ini merupakan pengawal ataupun bisa dikatakan istrinya ya, yang setia menemani saat beliau di sini untuk membuka alas ya. Jadi lokasinya berada di ketinggian dan di atas ini itu persawahan memang yang saya lihatkan tadi ya bolo. Jadi di atas tanah di sebuah ketinggian begitu bolo. Di sini ada 2 makam. Jadi Mbah Longgor itu yang berada di tengah persawahan itu ya bolo, makamnya. Nah di sini coba kita lihat apakah ada peninggalan arkeologi juga berupa batu-batu kuno mungkin. Kalau dilihat di sini ada sebuah batu yang mirip lingga ya bolo. Terus di atas ini juga atau di belakangnya ini ada pohon beringin besar begitu loh bolo. Nah seperti ini ya. Lokasinya cukup terawat, dikasih cungkup ya bolo, untuk menghargai sebagai pembabat alas desa ya. Nah lokasinya seperti ini, cukup subur persawahan di sini ya bolo. Nah, yang unik dari makam ini, tanahnya itu ada yang berdiri gini loh bolo, banyak sekali ya bolo, seperti yang ada di ujung sana itu. Di sini juga mungkin hewan apa gitu ya yang menjadikan muncul tanah berdiri begitu bolo. Nah seperti ini pohon yang menaungi makam ini bolo. Jadi uniknya ini mbahnya ini meninggal saat membuka alas di desa ini ya. Nah seperti ini. Masih banyak bekas-bekas dupa-dupa yang pernah dibawa oleh para peziarah ya, untuk memberikan sesajian begitu bolo ke beliau yang sudah sumarih di sini. Memang ini terkenal banyak yang mengunjungi meskipun ini berada di selempitan ya, yang cukup sulit untuk ditemukan. Tapi kita patut bersyukur bisa menemukan makam beliau yang memang beliau ini orang sakti di masa lalu. Karena kita juga harus menghargai apa yang sudah menjadi identitas kebudayaan di wilayah desa-desa ya. Itu tujuan kita memang. Nah seperti ini, dililit kain berwarna putih ya batu nisannya. Baunya itu memang cukup terasa sekali ya bolo. Cukup terasa itu
bau bunganya begitu bolo, menyengat sekali. Nah seperti ini, meskipun ini malam hari juga aman bolo karena ada lampunya bolo. Nah seperti ini, mungkin ada yang mau melayat ke sini berziarah, dipersilahkan. Oke, mungkin untuk penelusuran kali ini seperti itu saja ya bolo. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.